Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Sari Febriani. Saya dari program Studi Manajemen S1. Saya dari kelas 03 SMJP 024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan. Job analisis atau analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Alasan mengapa analisis pekerjaan penting dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. A. Sebagai sarana penyediaan staf. Seluruh aspek penyediaan staf akan kacau jika perekrut tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai pekerjaan. B. Optimalisasi pelatihan dan pengembangan. Informasi deskripsi pekerjaan seringkali terbukti bermanfaat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. C. Penilaian kinerja. Harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi pekerjaan mereka dan tujuan-tujuan spesifik lain yang ditentukan. D. Kompensasi. Sangat bermanfaat untuk mengetahui nilai relatif pekerjaan tersebut. Dari perspektif internal, maka semakin signifikan tugas dan tanggung jawab, semakin tinggi nilai pekerjaan tersebut. E. Keselamatan dan kesehatan kerja. Sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja. F. Hubungan kekaryawan dan perburuhan. Ketika para karyawan dipertimbangkan untuk promosi, translate, atau demosi. Deskripsi pekerjaan yang memberikan standar evaluasi dan perbandingan bakat. G. Pertimbangan legalitas yang dipersiapkan dengan baik, terutama penting untuk menunjang legalitas dari praktik-praktik karyawan. Prinsip analisis pekerjaan. A. Analisis pekerjaan harus dapat memberikan semua fakta yang penting yang ada hubungannya dengan pekerjaan. B. Analisis pekerjaan harus dapat memberikan fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. C. Analisis pekerjaan harus sering ditinjau bila perlu diperbaiki. D. Analisis pekerjaan harus dapat menunjukkan unsur-unsur pekerjaan yang paling penting di antara beberapa unsur pekerjaan dalam setiap pekerjaan. E. Analisis pekerjaan harus dapat memberikan informasi yang teliti dan dapat dipercaya. Manfaat informasi analisis pekerjaan. A. Perekrutan dan seleksi. Analisis pekerjaan dapat memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan syarat-syarat karyawan yang diperlukan guna melaksanakan pekerjaan. Dapat menjadi dasar seleksi untuk memutuskan jenis orang yang perlu direkrut dan diangkat. B. Kompensasi. Dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang latar belakang seperti pendidikan, usia, pengalaman, dan lain-lain orang yang akan menduduki jabatan itu, sehingga perusahaan dapat menentukan gajinya. C. Evaluasi jabatan. Dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai berat atau ringan pekerjaan, besar atau kecilnya resiko yang dihadapi pekerja, sulit atau mudahnya mendapat personil. Dengan demikian, perusahaan dapat menetapkan gaji pada posisi jabatan tersebut. D. Penilaian prestasi kerja merupakan upaya membandingkan prestasi aktual pegawai dengan prestasi kerja yang diharapkan darinya untuk menentukan apakah suatu pekerjaan bisa dikerjakan atau diselesaikan dengan baik. Maka uraian pekerjaan akan sangat membantu dalam penentuan sasaran pekerjaan. E. Latihan dapat digunakan untuk merangsang program latihan pengembangan, uraian pekerjaan, perlengkapan, dan jenis keterampilan pekerja. Digunakan bahan membantu dalam pengembangan program-program latihan.
F. Promosi dan pemindahan akan digunakan untuk membantu menentukan promosi ataupun pemindahan karyawan. G. Organisasi seringkali memberikan petunjuk bahwa organisasi yang ada perlu diperbaiki. H. Pemberkayaan pekerjaan dapat dipergunakan untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu. I. Penyederhanaan pekerjaan digunakan juga untuk menyederhanaan atau spesialisasi pekerjaan dengan perkembangan perusahaan dan spesifikasi yang mendalam mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu jabatan semakin terspesialisasi. J. Penempatan untuk menempatkan para karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya agar mereka bekerja secara efektif. K. Peramalan dan perekrutan dapat digunakan peramalan dan perekrutan tenaga kerja yang akan dibutuhkan perusahaan. I. Orientasi dan induksi dapat digunakan untuk orientasi dan induksi bagi karyawan baru mengenai sejarah perusahaan, hak dan kewajibannya, menginduksi, dan lainnya. Tujuan analisis pekerjaan. Tujuan utama adalah untuk menyelesaikan seluruh proses dan untuk menetapkan kesesuaian yang sempurna antara pekerjaan dan karyawan. Jenis-jenis analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan tradisional. A. Tanggung jawab, yaitu memerinci unit organisasi yang mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab dan tunduk kepada pengarahan dan bagaimana pengendalian pelaksanaan. B. Kewajiban-kewajiban umum dari seorang yang sedang memegang suatu kedudukan. C. Kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan. Analisis pekerjaan yang berorientasi hasil. A. Teks perilaku-perilaku, kewajiban-kewajiban atau fungsi-fungsi apa yang penting bagi suatu pekerjaan. B. Condition bagaimana sifat dasar daripada pekerjaan atau syarat-syarat apa yang diperlukan agar pekerjaan itu terlaksana, biasanya mudah atau sulit. Petunjuk tertulis apa atau instruksi-instruksi supervisor apa yang tersedia untuk membantu pekerjaan dalam melaksanakan suatu tugas tertentu. C. Standar harapan-harapan performasi objektif apa yang diberikan pada setiap tugas yang dituangkan menurut ketentuan standar kuantitas, kualitas, atau ketetapan waktu yang benar-benar dikaitkan dengan tujuan organisasi. D. SKAS kecakapan-kecakapan apa, pengetahuan dan kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas pada standar minimal yang diterima. E. Qualification pendidikan dan pengalaman yang bagaimana serta kualifikasi-kualifikasi lain yang bagaimana yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para pekerja mempunyai skill, knowledge, dan abilities yang diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya. Langkah-langkah analisis pekerjaan. Yang A. Memutuskan bagaimana menggunakan informasi. Yang B. Ini akan menentukan macam data yang akan dikumpulkan dan bagaimana mengumpulkannya. Yang C. Meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Yang D. Memilih posisi-posisi yang mewakili. Yang E. Melaksanakan analisis, memeriksa atau menguji atau membuktikan dengan pekerjaan dan supervisor. Yang F. Mengembangkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Perbedaan analisis pekerjaan
job deskripsi dengan job spesifikasi. A. Analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja. Yang B. Deskripsi pekerjaan merupakan dokumen yang menyediakan informasi mengenai kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dari pekerjaan. Yang C. Spesifikasi pekerjaan merupakan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Desain pekerjaan. Ada beberapa metode pengumpulan data yang lazim yang digunakan oleh analisis jabatan untuk memperoleh data dan informasi jabatan. Yang A. Metode kuesioner. 3 jenis wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan, yaitu wawancara individu, wawancara kelompok, dan wawancara penyelia. Ada kelemahan metode wawancara adalah sangat memakan waktu, khususnya jika pewawancara berbicara dengan 2 atau 3 orang pegawai yang melakukan setiap pekerjaan. Yang B. Metode observasi. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan mengamati individu yang melakukan pekerjaan dan mencatatnya untuk menguraikan tugas dan kewajiban yang dilakukannya. Metode observasi sangat tepat dilakukan pada jenis pekerjaan yang bersifat pengulangan. Penggunaan metode observasi memungkinkan analisis dilakukan dekat dengan suasana pekerjaan di lapangan, walaupun sifatnya hanya pengamatan. C. Metode wawancara. Para karyawan diseleksi dan diwawancara secara langsung di tempat kerja. Ada 3 jenis wawancara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan analisis jabatan, yaitu wawancara individual, kelompok, dan penyeliaan. Yang D. Metode catatan karyawan. Analisis pekerjaan dikumpulkan dengan meminta para karyawan untuk mendeskripsikan pekerjaan mereka sehari-hari dalam sebuah buku catatan atau log. Yang E. Metode kombinasi. Biasanya analisis ini tidak menggunakan satu metode analisis pekerjaan secara eksklusif. Kombinasi dari berbagai metode seringkali lebih cepat dalam menganalisa pekerjaan klerikal atau administrasi. Analisa yang mungkin digunakan kuesioner dan wawancara dan observasi terbatas. Elemen-elemen desain pekerjaan. 1. Elemen organik. Elemen organisasional pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi pekerjaan-pekerjaan yang dirancang secara efisien, mendorong karyawan yang mampu dan terinovasi untuk mencapai keluaran maksimum. Elemen-elemen organisasional mencakup pendekatan mekanistik, aliran kerja, dan praktek-praktek kerja. 2. Elemen lingkungan. Aspek kedua desain pekerjaan berkaitan dengan elemen-elemen lingkungan, seperti hampir dalam semua kegiatan personalia. Para perancang pekerja tidak dapat mengabaikan pengaruh lingkungan eksternal. Elemen-elemen lingkungan pokok dalam perancangan pekerjaan adalah kemampuan dan tersedianya karyawan potensial dan mengharapkan pengharapan sosial. 3. Elemen keperilakuan. Ada beberapa elemen keperilakuan yang perlu dipertimbangkan dalam desain pekerjaan, yaitu A. Otonomi, yang berarti mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang B. Variasi, yang apabila kurangnya variasi pekerjaan maka akan menimbulkan kebosanan. Selanjutnya menimbulkan kelelahan sehingga timbul kesalahan-kesalahan. Yang C. Identitas tugas. Bila pekerjaan tidak mempunyai identitas, menimbulkan karyawan kurang tanggung jawab atau kurang puas atas hasil pekerjaannya. Yang D. Umpan balik.
Bila pekerjaan memberikan umpan balik atas seberapa baik pekerjaan, maka karyawan termotivasi untuk melaksanakan dengan baik.